Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Halang besar mengakibatkan seekor sapi terpotong menjadi dua bagian. Ketika itu seorang pria takut yang bodoh. Dia tidak bisa tidak untuk tidak menyentuhnya, tapi membuat tangannya menjadi berdarah. Pada saat itu juga, ada sebuah pesawat yang sedang terbang di langit. Lalu menabrak penghalang itu dan seketika meledak. Leher burung pun patah setelah melewatinya. Pada saat itu, orang-orang akhirnya menyadari mereka sedang terkunci di dalam kubah kaca. Kami terjebak. Pada saat itu, sebuah mobil yang tidak tahu akan kejadian itu mendekati dinding kubah. Seorang pria segera memberhentikan mobil itu sebelum menabrak. Pengemudi segera keluar dari mobil dan bertanya. Tapi suaranya dipantulkan kembali oleh penghalang kubah. Mereka tidak bisa mendengar satu sama lain. Hanya bisa berkomunikasi dengan tulisan. Penghalang ini tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setelah kejadian itu, banyak orang di kota merasa hampir mati. Ketika seorang polisi baru saja mendekati penghalang, ada alat pacu jantung yang meledak, dan polisi lainnya hanya berdiri. Ketika dirinya terbunuh oleh pantulan peluru yang ditembakkan temannya. Pada saat itu, orang-orang di kota panik. Mereka memikirkan cara untuk bisa melarikan diri. Petugas mencoba menyemprotkan reagen kimia pada penghalang. Bermaksud ingin membukanya. Berkali-kali mencoba untuk mengukur sudut penghalang itu. Ingin menghitung batasnya tepinya. Tapi tidak ditemukan apapun. Untungnya saat ini, pihak militer segera tiba. Mereka mulai menyemprotkan air ke penghalang. Menguji apakah cairan dapat menembus penghalang atau tidak. Tapi mereka hanya mengujinya lalu pergi begitu saja. Orang menjadi kecewa dan merasa marah. Mereka mengira militer akan menyerah pada saat itu. Membuat orang-orang berpikir tidak ada harapan lagi. Keesokan harinya, militer benar-benar mengadakan acara pertemuan yang unik. Mereka menggunakan mobil untuk menjemput para kerabat dari kota. Membiarkan mereka saling bertemu di seberang kubah. Segera setelah kabar itu tersebar, semua orang bergegas ke tepi kubah. Mereka tidak bisa mendengar suara kerabat mereka. Mereka hanya bisa mengekspresikan suasana hatinya dengan tindakan. Di seberang kubah, sepasang kekasih saling berciuman dalam-dalam. Mereka menggunakan kertas dan pena untuk mengekspresikan pikiran mereka. Beberapa orang bahkan mencari kerabat dengan memegang label nama dengan nama putri mereka tertulis di atasnya. Meskipun mereka belum pernah bertemu, dan hanya sekilas pandangan, mereka merasa terhubung satu sama lain. Orang-orang berkerumun dengan penuh semangat di depan kubah, memegang tanda bahwa mereka mencintainya. Menikmati momen bertemu sanak saudara. Itu anakku. Saya belum berbicara dengannya selama hampir 10 tahun. Tapi seorang veteran memberikan tanda adanya sedikit bahaya. Jadi dia meminta seorang wanita yang bisa membaca bibir untuk menanyakan tentang keadaan itu ke tentara kecil di luar. Prajurit kecil itu memberitahunya, para tentara besok akan meninggalkan mereka dan tidak akan kembali karena pemerintah ingin meluncurkan rudal ke dalam kubah. Mereka ingin meledakkan kubah itu. Jangan sampai menimbulkan kepanikan, katanya. Apakah penghuni di kubah akan terbunuh atau tidak? Pemerintah tidak peduli. Hari kunjungan bukan untuk menyatukan kembali sanak saudara, tapi membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal di tempat kematian mereka. Prajurit itu segera mencari seseorang untuk menyiarkan berita, kemudian menyuruh penduduk untuk menemukan tempat perlindungan di bawah tanah. Waktu peledakan semakin dekat. Orang-orang duduk dengan tenang dan memeluk orang yang mereka cintai. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bom nuklir meledak 10 meter dari kota, tapi tidak terjadi apa-apa pada pasangan di dalam kubah. Seorang pria lalu mengecek kubahnya. Dia tahu bahwa medan energi masih ada. Ledakan itu hanya mengakibatkan celah setengah meter. Ini adalah celah dari gunung di luar. Ketika sumber daya di kota hampir habis, makanan dan air semakin menipis. Semua orang terpaksa membentuk tim untuk mengambil air di danau. Tapi lihat, banyak ikan di sana yang mati. Orang bodoh pun tahu kalau air itu pasti bermasalah. Dengan cukup yakin mengambil sampel air lalu segera kembali. Air itu dinyalakan dengan korek api. Ternyata itu bukan air. Ini adalah bahan bakar. Melihatlah situasi ini, orang-orang mulai cemas. Mereka segera pergi ke toko-toko dan mulai menjarah barang dagangan. Bahkan para warga sampai berkelahi satu sama lain. Untuk menghentikan mereka, polisi dengan cepat memberikan gas air mata. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Melihat orang menjadi menggila, polisi harus mengeluarkan pistol. Tapi ketika dia hendak menembak, tiba-tiba turun hujan dari langit. Semua segera sadar. Dengan cepat mereka mencari sesuatu untuk menampung air hujan. Tapi Yo menyadari bahwa sepertinya hujan hanya terjadi di dalam kubah saja. Mungkinkah kubah itu telah membentuk sistem iklim sendiri? Yo merasa aneh. Dia menyentuh kubah lagi.
Saya merasa ada sesuatu di kota yang dimanipulasi oleh kubah. Jadi segera dia mengajak pacarnya Noli menghitung luar kubah dengan cermat. Ketika berjalan di hutan, mereka menemukan sesuatu. Yo dan Noli tidak mengira akan menemukan tumpukan daun yang mencurigakan di sana. Yo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Dia langsung tersengat listrik. Yo yakin bahwa ini pasti kubah yang kecil. Jadi mereka buru-buru membuang daun di atasnya dan membersihkan debu dengan air. Benar saja, penutup kubah kaca yang tak asing muncul. Perbedaannya adalah, ada telur yang tersembunyi di dalamnya. Melihat telur yang aneh ini, Yo mencoba berbicara dengannya. Dia ingin membuka kubah, tapi Noli menatapnya, seolah melihat Yo seperti orang bodoh. Jadi dia mengubah metodenya. Noli bergerak dan meletakkan tangannya di atas kubah kecil itu. Tiba-tiba ibu Noli muncul. Karena takut Noli cepat melepaskan tangannya. Tanpa diduga, ibunya menghilang begitu dia melepaskannya. Noli tiba-tiba punya firasat buruk. Dia bergegas kembali ke rumah. Bu, saya di sini. Noli tidak menyangka bahwa ibunya sedang sakit parah. Sepertinya kubah baru saja mengingatkannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Noli merasa, pasti ada rahasia yang lebih besar di balik kubah itu. Jadi dia menghampiri kubah dan memukul kubahnya dengan keras. Noli bertanya apa yang harus dia lakukan. Tidak ada respon apapun dari kubah itu. Tapi telur hitam di kubah kecil tiba-tiba itu memancarkan cahaya merah muda. Dan keesokan harinya, kubah kecil dan telurnya muncul di halaman belakang Kiao. Untuk mengetahui rahasia di telur hitam, Yo memanggil beberapa temannya lagi, meletakkan tangan mereka di kubah kecil bersama-sama. Tanpa diduga, lampu tiba-tiba padam. Cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari telur hitam itu, terbang di sekitar mereka. Di lain tempat, ada sebuah truk yang hancur saat menabrak kubah. Di belakangnya ada seorang wanita yang dengan mendadak mengerem mobilnya karena takut menabrak juga. Ketika ingin melihat keadaan truk di depannya, putrinya tiba-tiba pingsan. Si gadis terus bicara mengigau. Bintang merah muda jatuh. Anak laki-laki lain juga pingsan di dekat kubah di malam hari, mengatakan hal yang sama di mulutnya. Bintang merah muda jatuh dalam garis lurus. Gadis itu bernama Noli dan anak laki-lakinya bernama Yo. Sebagai satu-satunya orang di kota yang menyadari gejala itu, mereka memutuskan untuk menyelidiki kejadian itu bersama. Ketika mereka hanya berpegangan tangan, mereka pingsan lagi. Bintang merah muda jatuh. Karena takut orang tua mereka membawanya ke rumah sakit, dicek menggunakan alat inspeksi. Tapi kata dokter semuanya normal. Yo dan Noli tidak percaya pada setan, jadi mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini mereka juga merekam video ketika mereka berlutut di tanah dan mengangkat tangannya dengan tidak mengira saat tangan mereka saling bersentuhan. Keduanya kembali pingsan. Tunggu mereka bangun untuk memeriksa videonya. Yo dan Noli hanya untuk menemukan bahwa mereka berbicara omong kosong lagi. Dan Yo membuat gerakan seperti menyuruh seseorang diam. Ini seperti kekuatan misterius yang memanfaatkan Yo untuk menyembunyikan sebuah rahasia. Keesokan harinya, Yo menemukan dua intercom. Yo menemukan bahwa jika dia dan Noli berdekatan, dapat mengubah medan magnet sinyal, membiarkan intercom membuat suara. Pada saat yang sama mereka dapat mengubah perilaku makhluk hidup di sekitarnya. Seperti mengundang kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, membiarkan mereka untuk hinggap di kubah. Setelah menemukan kubah kecil itu, Yo dan Noli berencana untuk mempelajari kubah kecil yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Entah mengapa sekarang ada di halaman belakang rumahnya. Dan kubah kecil itu menjadi lebih besar. Mereka melihat 4 sidik jari di kubah kecil. Jadi mereka memanggil dua temannya dan meletakkan tangan mereka bersama-sama. Tiba-tiba telur hitam menjadi putih secara cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian kubah kecil itu pecah. Di dalamnya ada telur hitam kecil dan kupu-kupu yang mati. Melihat kupu-kupu yang malang, Noli tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Dia tidak mengira akan menghidupkannya. Pada saat yang sama telur hitam kecil itu bergetar, sepertinya akan meledak. Semua orang dengan cepat menjauh. Kita harus meninggalkan telur itu. Tapi teman Noli, Julia, mengambil telur itu tanpa rasa takut. Tanpa diduga, bukan hanya getarannya yang berhenti. Kupu-kupu juga mulai mengelilinginya. Tampaknya mengakui bahwa Noli adalah Tuhan. Untuk mengetahui rahasia di telur hitam itu, semua orang membawanya kembali ke hutan tempat mereka menemukannya. Tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan. Noli benar-benar melihat ibunya yang sudah meninggal di sini. Tapi setelah mengucapkan beberapa kata Noli tahu, ibunya ini ternyata alien. Ibu alien memberitahunya, mereka menempatkan kubah ini. Tujuannya adalah untuk mengamati manusia. Ketika manusia ingin membuat kubah itu, mereka harus melindungi telur hitam kecil itu. Yang terbaik adalah menyembunyikannya di dalam air. Jadi Julia naik ke kapal dan mempar telur ke tengah danau.
Tanpa diduga, telur hitam di dalam air benar-benar memancarkan cahaya merah muda. Kemudian cahaya itu perlahan bangkit, terbang ke langit seperti meteor. Seluruh kota dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka melihat ke atas, menyaksikan cahaya merah muda berkumpul di kubah. Akhirnya menerangi kota seperti di siang hari. Tapi kubahnya belum hilang. Jelas alien itu berbohong. Ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di bawah kubah. Tapi apa rahasianya? Tolong perhatikanlah di episode selanjutnya. Mari bersama-sama kita nantikan episode yang kedua muncul.